Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan berkali-kali cara mengkomunikasikan diri kita dengan diri sendiri sungguh-sungguh sebuah tantangan tersendiri. Topik hari ini tentang komunikasi. Dan komunikasi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana komunikasi saya dengan dunia di luar saya. Kenapa dimulai dengan dunia di luar saya? Karena ada banyak hal terkait dengan bagaimana kita terhubung dengan orang lain. Bagaimana kita ingin dipahami, bagaimana kita ingin memahami. Kita ingin mengerti dan pengen dimengerti. Menyadari harapan orang lain dan juga mengharapkan orang lain menyadari apa yang saya harapkan. Komunikasi sesuatu yang mudah sekali diajarkan, tetapi menuntut sebuah pembelajaran seumur hidup. Seumur hidup. Komunikasi. Pembelajaran hari-hari ini sungguh menegaskan, karena selama ini jam-jam setengah 7 hingga jam 12 itu, atau jam 2 siang, itu jam-jam di mana kesibukannya itu tidak seperti sekarang ini. Belajar di rumah, pekerjaan yang harus segera dikumpulkan, meminta perhatian, ayo tolong dong segera di videoin, diambil gambarnya. Ayo dong buru-buru. Sementara di sisi lain, kan kita di rumah. Tenang saja, santai saja. Bisa bangun lebih siang. Entar dulu. Banyak banget situasi-situasi yang terjalin oleh karena tidak seperti biasanya. Sehingga menuntut sebuah cara, bentuk komunikasi yang berbeda pula. Kalau kebiasaan kita sebagai orang tua bisa aja ordernya harus gitu. Lalu yang diharapkan ketika di rumah, anak-anak lebih santai karena beda dengan yang di sekolahan. Beda dengan di sekolahan. Yang dikerjakan tugas sekolah, tetapi diberikan instruksinya alanya orang tua gitu. Ini jenis bentuk komunikasi yang sungguh-sungguh sangat-sangat tidak mudah dipahami. Sampai kita bisa menemukan lalu apa persisnya dinamika seperti apa yang harus ditangkap dari jenis komunikasi seperti ini. Nah, kalau teman-teman, Bapak Ibu lalu membiasakan diri dengan jurnal bersyukur yang setiap hari ditulis itu, maka pasti akan mengenal bagaimana saya menuliskan pengalaman kehidupan saya bersama orang lain dalam jurnal itu, lalu menyempatkan diri untuk merenungkan atas buah dari perjumpaan yang lalu kemudian kita syukuri itu. Ada ruang bagi kita untuk
sedikit merenungkan dan memahami. Lalu setelah itu memberikan respon. Dan itulah cara komunikasi. Nggak hanya sekedar memahami, ada stimulus kemudian ada respon, tetapi bagaimana kita lalu mengolah apa yang muncul di luar sana, kemudian bagaimana lalu kita merespon atas situasi di luar sana. Perlu dan butuh selalu menjadi dan berjuang untuk menjadi matang untuk memahami ini. Respon kita terhadap orang lain. Orang lain bisa salah mengerti, salah memahami. Padahal kita mungkin sudah memberikan yang terbaik. Tapi bisa jadi karena itu memang bukan fokusnya orang yang kita ajak komunikasi. Sehingga lalu tidak nyambung. Tidak match. Sehingga situasinya berubah. Atau tidak seperti yang kita harapkan. Lagi-lagi komunikasi. Bahkan cara kita saja itu bisa membuat sesuatu yang sepele itu lalu bisa menjadi sesuatu yang membesar. Hanya dengan cara kita menyampaikan yang salah. Melampaui komunikasi yang bisa kita tangkap melalui telinga dan yang kita tangkap melalui panca indera yang kita miliki, maka teman-teman semuanya dalam jurnal bersyukur kita latihan di tahap 3 adalah bagaimana kita menembus tentang pesan apa yang muncul dari percakapan yang muncul. Jadi kita melampaui dari ekspresi yang dimunculkan, melampaui dari kata-kata yang dimunculkan. Memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Dan ini butuh kedalaman, butuh permenungan, butuh merasa-rasakan. Merasakan tanpa menghakimi, itu juga sebuah tantangan tersendiri. Ketenangan yang kita miliki dalam memproses informasi, lalu sebelum menyampaikan tanggapan, terlatih oleh karena sepanjang hari kita membuat jurnal bersyukur itu. Lalu kita menjadi ada komunikasi internal yang clear. Yang perlahan-lahan menjadi clear, menjadi jelas. Bahwa ada banyak pemikiran-pemikiran yang muncul bersahut-sahutan di dalam diri kita. Dan oleh karena itu, memang sungguh-sungguh menjadi penting bagi kita untuk memiliki ketenangan itu. Dan Bapak Ibu, ketenangan muncul melalui jurnal yang kita buat kita. Dua pertama, membantu kita untuk sungguh menyadari ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Aku percaya sesuatu yang luar biasa terjadi padaku hari ini. Dan kita memiliki sumber daya internal untuk mampu memahami itu, mampu menangkap pesan-pesan itu. Kita semua, Anda dan saya memiliki sumber daya internal yang dibutuhkan untuk bertumbuh dan berkembang. Dan komunikasi hendaknya menjadi salah satu sarana bagi kita untuk mampu menembus itu. Menembus sekat-sekat, menembus keterbatasan dari ungkapan kata, ungkapan ekspresi yang muncul dalam diri kita. Lalu kita akan menembus pada niatan di dalam itu, niatan di dalam ketulusan yang kita miliki, bahwa sejatinya setiap komunikasi itu, hanya akan semakin mendekatkan kita. Bahwa ada keterbatasan di sana, mari kita lihat bahwa itu hanya akan menyempurnakan
dan memberitahukan dalam hidup kita. Ada sebuah keterampilan yang harus kita pelajari. Semoga kita semua lalu menjadikan keterampilan ini hidup dalam diri kita dan mempraktekkan ini sehingga kita menjadi manusia yang mampu memberdayakan diri dan juga mampu memberdayakan orang lain. Bagaimana kita bisa memotivasi orang lain, bukan mendemotivasi. Menjadi orang yang memberdayakan dan bukan memperdayakan. Ini adalah proses pembelajaran seumur hidup. Komunikasi salah satu bagian yang sangat vital memberikan dampak dalam hubungan kehidupan kita. Semoga perlahan-lahan melalui jurnal-jurnal bersyukur yang kita lakukan, melalui kesetiaan kita merenung-renungkan ungkapan syukur yang harus kita tuliskan 5 dalam setiap harinya, itu membuat kita mampu mengkomunikasikan diri kita dengan orang lain. Besok kita akan bahas bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita dan berkomunikasi dengan diri sendiri. Sebuah dunia sepi yang ramai sekali di dalam diri kita. Semoga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa di esok hari. Sebelum saya tutupkan sesi hari ini, saya ingin sapa teman-teman semuanya. Ada Justina Anastasia, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Ada Ibu Susiana Lukas, potongan rambutnya model keren, cakep. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Ibu Francisca Hermawati, terima kasih sudah hadir dan setia untuk di channel ini. Semoga berharap dengan apapun yang bisa kita tonton bersama ini meneguhkan dan menjadikan kesadaran bagi kita bahwa selalu ada ruang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Ibu Lucia Virginia, terima kasih. Kemudian Yuli Zanuborsil, terima kasih sudah sempat datang dan mengunjungi ini. Keseruan apa lagi yang akan kita jumpai di sisa hari ini? Keseruan apa yang akan kita jumpai di penghujung hari ini? Dan semoga itu semakin meneguhkan kita bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang ada dalam diri kita dan bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan dunia di luar sana. Terima kasih, selamat malam.